Ya, itu kan sebetulnya kalau mau dipahami itu adalah dosis-dosis penolakan kepada misi dakwah. Apalagi dengan sangat sinisnya dia meminta kita jangan mempercayai hari akhirat. Ya. Kalau memang mengaku partai demokrasi, ya demokrasi, jangan kayak PKI. Demokrasi orang nggak boleh, demokrasi orang diserbu, demokrasi orang diancam mau dipateni. Ini partai PKI yang suka begitu. Kalau partai demokrasi, ya demokrasi. Kita tidak menganggap demokrasi only one choice, tidak. Ya, jangan tahu dalam ilmu sosiologi, dalam kajian sosiologi Islam, mau melihat agama sang pemimpin, lihatlah pemimpin itu berperilaku sama dengan agama rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sedang subuh yang berbahagia. Majelis ini mungkin majelis satu-satunya di Jawa Tengah ya. Pengajian politik ya. Seingat saya, sepengetahuan saya tidak pernah ada yang terang-terangan menyebut dengan pengajian politik. Tentu saya perlu memberikan penegasan dulu bahwa saya, kalau bahasa anak Jakartanya, nggak nyelonong baik gitu. Kalau itu bahasa Bekasi itu, nyelonong tuh nggak ada kulunun, nggak ada pamit ya. Jadi jamaah yang hadir harus tahu, pergumulan saya di masjid ini sudah memasuki tahun ketiga. Bukan pergumulan, kalian terlalu keren, silaturahim ya Prof ya. Jadi buat jamaah yang hadir di sini, saya Alfian Tanjung ingin mengajak semua yang hadir bahwa kita berkumpul, niat kita bahwa kita punya pilihan, kita punya porsi, kita punya titik totok. Kalau seorang ahli akupunktur, walaupun jarum kita itu satu, tapi dia bisa berpengaruh pada sistem kerja sel darah. Ya, saya punya pengalaman melakukan terapi akupunktur itu dan saya mengalami langsung. Memang akhirnya penting, sama dengan filosofi tombol. Andaikan Masjid Nur Mirah ini tombolnya cuma satu, artinya ketika dihidupkan ya soundnya, ya lampunya, ya lampu luarnya. Andaikan tombol cuma satu, kira-kira kalau tombol itu dipegang oleh orang yang tidak suka dengan sesuatu, bisa nggak dia matikan? Kalau dia matikan, kita bisa punya suara nggak? Kita bisa punya cahaya nggak? Mudah-mudahan dipahami. Jadi hari ini para jamaah semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat semoga tercurah kepada baginda Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang kita mintakan syafaatnya. Orang-orang yang beriman mengerti yang disebut dengan syafaatul uzma. Kita tidak akan mungkin membayangkan bahwa dunia ini akan memberikan ruang yang tenang, ruang yang manis, ruang yang teduh, ruang yang tanpa peluh dan tanpa air mata dan darah terhadap tegaknya syariat Islam. Jadi untuk itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, insya Allah nanti kita jumpa lagi tanggal 17. Temanya kita akan buat lebih spesifik. Untuk hari ini kita masuk di bagian yang kita sudah sampaikan flyernya, walaupun saya belum melihat posternya. Ya, poster itu sempat diomong Pak. Apakah ada bagian yang mungkin perlu kita rembukan juga? Menurut saya, kalau orang berani berbuat maksiat terbuka, apalagi kalau kita mengikuti sidang Teddy Minahasa, ya, kalau ikuti proses persidangan yang membawa sekian kilogram sabu, itu kan dengan terang benderang si perempuan itu mengaku apa, berapa kilogram buat siapa, kalau nganterin dapat berapa. Ya, saya mengikuti beberapa persidangan kasus-kasus besar termasuk kasus Sambo. Bagaimana Putri Chandrawati, apa hubungan dengan Kuat Ma'ruf. Artinya seluruh perjalanan ini adalah wilayah-wilayah yang membuat kita juga perlu menghitung bahwa apa yang kita kerjakan juga akan dibaca orang dengan baik. Maka mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian kita
bulan depan, bukan bulan depan ya, 2 pekan ke depan, kita akan bicara Ramadan sebagai bulan politik. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi semacam tarhib Ramadan spesial, dan mohon bisa mengundang teman-temannya dengan segala apresiasi dan atensi masjid kepada yang saya cintai, Prof. Haryono. Kemarin Mas Gufron sempat menyebut-nyebut akan buat semodel baliho. Dibuat saja satu situ, biar orang lewat lihat. Kita harus mulai berani. Kita terus-terusan nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Dan saya sering bilang dalam urusan politik, umat Islam ini mati sebelum ditembak. Bisa nggak antum artikan kalau mati sebelum ditembak? Belum ditembaknya udah mati. Jadi betul-betul kita mengalami pelumpuhan alam bawah sadar. Pokoknya di masjid nggak boleh buat politik. Ibu-ibu jangan ikut pengajian, nanti anaknya nggak keurus. Ya, itu kan sebetulnya kalau mau dipahami itu adalah dosis-dosis penolakan kepada misi dakwah. Apalagi dengan sangat sinisnya dia meminta kita jangan mempercayai hari akhirat. Ada ya orang ngomong begitu ya? Nah, ini jangan dianggap sepele. Karena yang bicara ini late star. Yang bicara ini orang yang punya emanasi. Kalau kita belajar dalam ilmu filsafat itu, dia punya pancaran. Di tempat ini, hari ini kita akan membincangkan satu tema untuk membahas tentang menghancurkan mitos-mitos politik sekuler. Mitos itu sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Misalnya nggak boleh berdiri di depan pintu, nanti susah jodoh. Itu terus terang dalam pengalaman saya berkeliling dakwah se Indonesia ini masih banyak yang takut. Tidak boleh kalau tidur kakinya dilipat begitu. Nggak boleh makan pisang tuh ada ya, pisang yang 2 itu. Satu baju dua pisang. Apa bahasa Jawanya? Ibu-ibu ada banyak. Assalamualaikum ibu-ibu. Semoga ibu-ibu diberkahi Allah dan jadi Masjid Nur Mirah juga akan digerakkan oleh ibu-ibu semua. Prof. Harsono, mohon izin, saya belum. Baik, kita masuk saja. Pertama, kita akan bicarakan dulu konsep kebenaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 147 Allah berfirman, Al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau ragu-ragu. Ketika ada persoalan ekonomi, orang lain kemudian kita mendengar dibentuknya. Karena kebetulan saya nyatakan secara historis, ketika Profesor Kaptra, seorang ahli perbankan syariah dari dunia Islam, sulit masuk ke Indonesia. Kebetulan wakil gubernur Bank Indonesia itu namanya Akhyar Ilyas. Akhyar Ilyas itu adalah persis adik ibu saya yang paling kecil. Dia terakhir deputi gubernur Bank Indonesia. Kalau jamaah pernah mengikuti kasus waktu Pak Sahrul Sabirin berperkara. Seingat ya, gubernur BI itu Pak Sahrul Sabirin itu berperkara, dan saya mau cerita ini bukan untuk membanggakan paman saya. Semua orang tahu ketika ekonomi babak belur di berbagai belahan dunia, sampai bahkan di Indonesia di awal 2020 dibuatlah menara perbankan syariah. Yang unik, peresmian menara perbankan syariah itu 100% Cino kabeh. Padahal perbankan syariah itu ajaran apa? Saya tidak akan menghujat mereka. Kenapa untuk peresmian perbankan syariah sampai wakil presiden pun nggak diundang? Di negeri ini memang negeri yang konyol. Sama dengan proses penundaan pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini sengketa-sengketa yang menjadi kewenangan PT UN. Ngapain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini? Kelihatan betul tangan-tangan oligarki, tangan-tangan setan. Nah, ini karena politiknya politik setan, politik ateis komunis. Jadi hari ini seluruh yang hadir buat ibu-ibu, ajak lagi. Masih muat kan Bu kalau nambah 20 lagi Bu ya? Masih? Tamu yang penuh Bu. Nanti ini ibu-ibu yang di belakang nanti bergabung. Ya kalau sekarang nggak apa-apa, nanti gabung di dalam semua. Ya karena sih terlihat nih orangnya kelihatan. Jadi kita akan bincangkan tentang mitos sekuler
yang membuat kita akhirnya tidak santai, tidak gembira, tidak berani, tidak semangat. Ojo omong politik tuh nanti. Nah, ya kita masuk ada kurang lebih 5-7 poin, kita beratuk di waktu nanti ya. Kita usahakan jam 6-an ini bisa selesai karena hari kerja ada yang harus berhadapan dengan janji dengan customernya, janji dengan siapa, saya harus. Yang penting faiza faraqta fansaf wa ila rabbika farghab. Gitu Prof ya. Kita penting rutin. Insya Allah tanggal 17 kita tarhib Ramadannya 17 Maret 2023. Ramadan bulan politik. Ada apa? Nanti kita bahas 2 pekan lagi. Ajak teman-temannya supaya kita mulai mempersiapkan bahwa kemenangan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Kemenangan itu sangat tergantung daripada kemampuan kita membaca peta. Oke, kita mulai saja poin pertama. Mitos pertama adalah pisahkan agama dengan politik. Kalau anak Jakarta bilang bohong. Memangnya Belanda ke negeri kita nggak bawa-bawa agama. Glory gospel. Glory God gospel. Kan gitu. Jadi kurang ajar kan? Kita nggak boleh bawa agama, dia nyebarin Kristen. Jadi ini segar catatan buat orang. Dan ini pernah disebut oleh orang nomor 1 di negara Wakanda. Ya. Di sebuah negara yang dikenal di peta. Orang nomor 1 ini bilang, jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik. Di mana itu? Di mana, Mas? Ada yang jauhkan saya loh ya. Di bahasa politik ini. Jadi yang pertama, pisahkan agama dengan politik. Itu bohong. Paling tidak secara transenden, tidak ada orang yang bisa melepaskan akar dasar keyakinannya dalam beraktivitas. Ketika ada seorang TNI dari, kalau tidak salah ya, dari Kopassus, dia satu hari main-main ke gereja. Ternyata di gereja itu sedang ada kebaktian dan ada semacam roti surga apa roti apa itu? Karena dia Muslim, itu roti yang dia kremes-kremes, hancur tuh roti, tahu nggak? Ditangkap dan masuk penjara. Lalu kemudian kemarin 10 hari yang lalu ada PLT Bupati Bogor dengan terang-terangan mengatakan ingin menginjak Al-Quran. Oh ini saya terus terang. Melalui majelis ini seluruh umat Islam Indonesia tidak perlu ditanya apakah dia jidatnya hitam, jenggotnya panjang, pergi haji 15 kali, orang ini harus ditangkap. Gara-gara ngeremesin roti aja di penjara, itu tentara. Kalau dalam ilmu hukum, kalau orang sudah menyebut berarti ada niat. Kalau sudah ada niat berarti kalau itu kejadian, saya ingin katakan, saya 35 tahun full jadi praktisi politik praktis. Tidak mungkin orang punya jabatan tertentu kalau tidak ada variabel fulus. Memang tidak melulu yang disebut dengan money politik, tapi tetap ada nanti namanya silaturahmi politik, politik senyum-senyum fulus. Betul Prof ya? Nggak ada dalam kehidupan. Jadi bohong. Jadi kalau ini si Iwan Setiawan, saya sebut namanya kan udah tersiar. Ini wajib ditangkap. Supaya jangan muncul lagi seperti yang di Bekasi dulu menginjak Al-Quran tuh anak muda. Giliran ditegur nangis-nangis. Ya. Kenapa mereka berani begitu? Karena memang mereka menganggap agama dengan politik gak usah dibahas. Bohong, saya katakan. Bohong orang yang mengatakan, dia hanya bilang, pisahkan Islam dengan politik. Itu sebenarnya dia mau bicara begitu. Mana orang Islamnya aja yang goblok. Ya. Kita yang penting khusyuk, menangis, nangis, tanah lo habis, menangis, Ustadz 3.000 orang dalam penjara, orang nggak tahu masalahnya apa, ditembak di jalan. Jadi poin pertama kita katakan, memisahkan agama dengan politik itu artinya sebuah kekonyolan, kebohongan, dan kedustaan. Jadi untuk kita apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi orang Islam itu ya berpolitik, ya ekonomi. Ekonomi kan konkret.
Ketika perbankan babak belur, the Lehman Bank babak belur, sistem ekonomi Finlandia, ekonomi Swiss, bahkan kalau kita tengok ekonomi seluruh dunia itu perbankannya paling menaruhkan peringkat pertama sistem perbankan syariah. Saya tidak menguasai itu secara akademis, tetapi secara opini, secara informasi umum, orang tahu bahwa perbankan syariah is solution. Artinya apa? Kalau perbankan syariah itu adalah solusi, berarti pendidikan syariah solusi bukan? Iya. Orang akan lihat bagaimana yang namanya insan cendikia yang ada di Serpong. Ya, saya ini orang Tangerang. Saya kalau mau cerita, ibu-ibu bapak tahu, anak-anak insan cendikia itu direkrut dari anak sanawiyah. Saya salut dengan Pak Habibie. Ya, kenapa Habibie bisa begitu? Karena dia waktu itu presiden. Kan presiden tuh 517 hari atau 512 hari. Insan cendikia yang di Serpong, Tangerang Selatan itu anak-anak madrasah sanawiyah seluruh Indonesia, bukan karena dia melamar, tapi pihak yang dibikin oleh Pak Habibie itu untuk melacak. Jadi walaupun anak orang miskin masuk. Bisa nggak dibayangkan kalau sekolah sekolah itu luar biasa, sampai di Provinsi Banten utusan SMU, SMA, SMK, pokoknya selevel insan cendikia itu tidak boleh jadi peserta lomba debat, musabaqah tilawatul Quran, hafizul Quran, karena kalau mereka ikut satu sekolah semua juara satu. Nah, ini penting para jamaah. Jadi kalau ada perbankan syariah sebagai solusi, pendidikan syariah juga solusi. Nggak ada lagi kenapa anaknya nggak sekolah, saya orang susah, nggak ada. Karena kewajiban memberi makan, kewajiban memberikan pendidikan itu kewajiban pemerintah. Nah, itulah pentingnya kita membicarakan politik Islam. Kalau kita belajar, dan ini tidak bisa kita mitos-mitoskan, itu kan dulu zaman khilafah. Sekarang itu bisa, cuman kita sudah kena mitos, nanti kelamaan baru satu. Yang kedua, tidak ada kawan abadi yang ada kepentingan abadi. Itu tidak dibenarkan dalam politik Islam. Kalau orang muslim yang ada adalah misi yang abadi. Apa? Menegakkan kalimat Allah. Nanti bisa dilihat dalam surat 9 ayat 39 dan 40. Jadi artinya kalimat mengatakan tidak ada kawan abadi yang ada kepentingan abadi karena kalian berpolitik bukan untuk memberikan kebaikan dan perbaikan dan memberikan kebahagiaan kepada alam semesta. Di sini wilayah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu sebuah ayat yang dipakai oleh pihak muslim di saat berkuasa. Ente pakai ayat itu dalam keadaan tertindas. Ustadz ditangkap, suruh maaf, masjid dibakar, yang bakar suruh pulang, suruh maafin. Goblok lo. Bakar masjid itu menghina Allah. Menghina Allah itu nyawa taruhannya. Dan beberapa ulama-ulama sudah sepakat kalau nanti sampai Nur Mirah dibakar, Pak, ketemu para ulama telah memfatwakan bunuh dia di tempat. Giliran kita ngomong begini kena lagi, katanya makar. Jadi sekali lagi hari ini kita katakan tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi itu bukan seorang politisi muslim. Seorang muslim yang abadi ada hanya Allah. Lillah ilallahi fisabilillahi mardatillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita mau belajar kasus Indonesia, sejak tahun 1945 berdirinya Partai Masyumi sampai dibubarkan atas provokasi PKI kepada Soekarno, dan Soekarno juga ikut benci dengan Masyumi. Dalam pidatonya Soekarno sangat tegas sekali, menginginkan membubarkan Masyumi, ingin membubarkan HMI. Jadi sangat jelas bahwa dulu, wah Ustadz kok ngomong, ya pernah ada. Sekarang para jamaah saya tanya, kalau pernah ada, sekarang bisa nggak dibikin ada? Bisa. Persoalannya kita tidak pernah melakukan daurah politik. Ya, nanti mungkin spesiali tim Alfian Tanjung nanti kita buat kelas khusus daurah politik. Ya, kita ngomong nanti dengan Polda, dengan Kodam. Gitu. Kalau mau ikut perwakilan suruh duduk di ruangan. Ya,
Jangan kita nggak boleh, apa-apa nggak boleh, pokoknya nggak boleh. PKI ente. Apa-apa nggak boleh. Kalau dia boleh. Nah, ini kurang ajar namanya. Ustadz kalau jadi Ustadz jangan kasar-kasar ngomongnya. Itulah kita, kelemahan kita memahami sebuah kekejaman yang lebih sadis daripada kekasaran kata-kata dengan eufemisme kejahatan, dengan kata-kata sopan santun dan kalimah-kalimah yang membuat kita tidak berani menuduh. Penjahat itu penjahat. Mengatakan kata-kata yang keras kepada orang yang membuat kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan itu bisa dipahami, nanti bahas tafsirnya bisa dibahas pada kajian Ustadz kita yang lain. Yang ketiga, mitos tidak mungkin partai Islam menang, berkuasa, dan berprofesional dalam bernegara. Bohong. Ya. Saya 35 tahun sebagai aktivis P3. Di mana saya aktif, saya selalu mengambil dua peran sebagai kader dan pengkader. Kalau tuan dan puan melihat saya dengan kepangkatan, dengan harta kekayaan, tuan tak akan melihat itu ada pada si Alfian Tanjung. Tapi kalau saya bisa mengatakan di mana tempat kita membangun kekuatan itu, mungkin terlalu naif kalau secara nasional. Kita ambil di internasional. Tahun 1990-an adalah Partai Islam Front Islamic Salvation yang dipimpin oleh Abdul Khair Haqqani. Dia seorang doktor sosiolog dari Amerika dan dia muslim yang kuat. Khadli bin Jadid. Dan ada trio mereka itu menjadi pemimpin partai FIS, Front Islamic Salvation. Karena dia membangun sistem pengkaderan yang bagus, dia mempunyai proses komunikasi yang bagus, dia bisa memberikan penjelasan bagaimana kalau nanti kekuasaan di tangan FIS. Itu nggak tanggung-tanggung, pemilu menang 91%. Padahal dicurangin kiri kanan, masih menang. Tapi apa, memang dasar orang-orang Zionis. Ini kan musuh kita terberat. Ini kan dilihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 120 atau surat 5 ayat 82. Kalau Al-Baqarah 120 dikatakan walan taradu ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, jadi Yahudi ini ada dua terminologi. Orang Yahudi yang ada di sana dan orang Indonesia yang otaknya Yahudi. Itu biar tahu aja. Ya, dan ini banyak yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu disiksa. Itu sebuah kedustaan sejarah. Itu yang ngomong profesor doktor itu. Saya tahu, saya tidak mau nyebut nama. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihissalam itu kan kisah yang sudah terabadikan dengan Al-Quran, yang Quran mengatakan tentang dirinya, al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahafizun. Jadi baiklah, supaya nanti poinnya selesai ya. Ini asik sebetulnya. Makanya ini kepada teman-teman yang meliput, yang merekam, saya lost dengan saya bermohon pada Allah agar saya tetap menghitung pilihan-pilihan kata. Yang ketiga tadi, tidak mungkin partai Islam menang, berkuasa, dan profesional dalam bernegara. Bohong. Yang ada adalah, nun saya Pak Prof. Haryono. Para profesor-profesor ahli ilmu politik selalu membahas kalau partai politik Islam nggak bakal menang. Itu pernah saya marah dalam sebuah seminar. Saya ulang aja ini. Maaf Profesor, sampai saya tunjuk-tunjuk mukanya. Anda begitu mahir menjelaskan bagaimana partai Islam kalah, ini nggak bisa. Kapan Anda akan membahas strategi memenangkan politik Islam? Pucat Pak, nggak bisa ngomong. Begitu, jadi kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan kita pinter secara akademis, tetapi dia tidak punya sense of Islam. Ya, sekali lagi jamaah, yang nggak datang ngaji hari ini, rugi dah, saya bilang dah. Minimal ada rekaman dan bisa diundang. Yang keempat, tanpa money politik, kita pasti tidak bisa menang. Ya. Saya adalah orang yang secara subjektif tidak ingin menyebut bahwa ini bagian yang harus kita tinggalkan secara 100%. Karena pada aspek relasi sosial di masyarakat itu, ada yang nggak bisa dijelaskan, Pak. Ada yang nggak bisa diberikan penjelasan. Cukup kasih duit 5.000, ntar coblos itu doang tuh.
Jadi menurut saya Pak Prof, saya tidak bisa melihat, nggak bisa diterangin Bu. Ibu nih tolong jangan salahkan saya ngomong begitu, karena nggak bisa. Kita nerangin panjang lebar, baca ayat, orang dia Islam tapi kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ibu, begitu ada Bu. Mohon ibu-ibu jangan sampai nanti di bagian ini banyak. Ya. Tapi kita akan tetap membuat proses tengah atas. Artinya yang ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang diistikharahi dan cara-cara yang dicarikan cara pembahasan. Jadi ada satu skema dalam gerakan di negara-negara modern Indonesia, pembodohan. Kalau dulu warna kuning mendominasi, memang masyarakat bodoh, nggak tahu apa-apa. Jadi ada 5 hal yang terus terjadi tanpa ada perlawanan. Pemiskinan, pembohongan, pembodohan, penzoliman, dan pembiaran. Sebutlah nomor 5, biarkan saja umat Islam nggak ngerti politik. Biarkan saja umat Islam tidak peduli tentang politik. Ibu ingat nggak kemarin di mana Bu? Di Cianjur ya? Banjir. Banyak rumah yang hanyut. Korban banyak. Saudara-saudara, mari kita bantu sumbangan. Semeru telah melakukan ledakan yang kedua. Dulu pernah ada bencana. Kita begitu gelisah dengan bencana alam. Tapi kita tidak pernah gelisah dengan bencana politik. Ya. Sekarang laki-laki nikah dengan laki-laki boleh Bu. Karena kita diam, maka itu yang kena Pak Patrialis Akbar. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada seorang tokoh Islam yang namanya Patrialis Akbar dalam penjara. Kita kan tahunya kasus korupsi Pak. Korupsi nggak sampai 5 juta, korupsi. Karena apa? Karena dia meminta agar Mahkamah Konstitusi tidak mengizinkan masuknya ayat dan pasal yang membolehkan LGBT. Satu. Yang kedua, dia menuntut agar proses hukum menangkap Ahok. Dan dia bicara sebagai orang yang sedang menjabat. Kan sayang, sementara kita sudah benci dengan Pak Patrialis Akbar, dia dipenjara dengan vonis yang lama. Jadi karena kita sering tidak pernah memahami duduk persoalan, kita sering mensikapi sebuah akibat tanpa memahami penyebab. Kita akan kalah terus kalau kita tidak mempunyai kesadaran kolektif politik secara nasional. Maka 2 pekan ke depan saya ajak para jamaah untuk mengajak teman-teman, dan saya juga mencoba cari waktu harus jumpa dulu dengan para sesepuh ini supaya kita berjalan terus. Ya. Kalau ruangannya hari ini ada aparat dari Polsek, dari mana, dari BIN atau Satgas partai tertentu, lu duduk aja yang baik. Ya. Kalau memang mengaku partai demokrasi, ya demokrasi, jangan kayak PKI. Demokrasi orang nggak boleh, demokrasi orang diserbu, demokrasi orang diancam mau dipateni. Ini partai PKI yang suka begitu. Kalau partai demokrasi, ya demokrasi. Kita tidak menganggap demokrasi only one choice, tidak. Ya, oke ya. Yang keempat, nanti ini memang perlu penjelasan, tapi bisa. Saya punya pengalaman langsung di berbagai event. Yang kelima, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Bohong. Kalau orang itu mengerti terminologi hukum-hukum syariat, dia akan sampai kepada wilayah yang mengerti. Al-halalul bainul wal haramul bain. Jadi pandangan-pandangan itu telah masuk begitu kuat di alam bawah sadar kita sehingga kita menganggap itu tidak penting. Maka kepada orang-orang seperti Happy Trenggono yang melepaskan diri daripada riba, itu kan aset dia sekarang menurut pengakuannya sekitar 18-20 triliun. Jadi bersama Allah itu akan terjadi proses percepatan. Lalu Anda akan balikan ke saya, Anda sendiri bagaimana Alfian? Saya posisinya sebagai orang yang memang membidani menjadi koki dalam bidang politik. Logikanya nggak ada logika. Kalau lalu kemudian saya jadi sangat kaya raya, sangat melimpah, lah saya ngapain? Saya backingin siapa? Ya, bisa saya kaya raya dan itu pasti dengan izin Allah. Dan itu babnya bukan di sini. Yang keenam, ulama jangan ikut-ikut politik. Ini omongan-omongan bohong ini kadal gurun. Kadrun ya.
Kan gitu kata mereka nih, cebong-cebong tuh. Ulama jangan ikut berpolitik, politiknya biar dia gampang mabok. Jadi di Jawa Tengah ini ada bupati yang dari yang sebelum sekarang hobinya mabok. Bayangin, bupatinya tukang mabok. Oh, ibu tahu mabok nggak, Bu? Minuman keras. Masa pemimpin masyarakat yang 90% muslim di Jawa Tengah, wali kotanya, bupatinya tukang mabok? Jangan sebut nama, jangan sebut alamat, reksa aja diri masing-masing. Pada Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa engkau meminum minuman keras, mengundi nasib dan berjudi, perbuatan setan. Dan Rasul katakan, minuman keras itulah induk daripada segala kejahatan. Jadi bupati tukang mabok, dipilih terus lagi. Yang goblok siapa? Yang milih. Jamaah tahu, dalam ilmu sosiologi, dalam kajian sosiologi Islam, mau melihat agama sang pemimpin, lihatlah pemimpin itu berperilaku sama dengan agama rakyatnya. Jadi kalau Anda ingin menjadikan calon pemimpin yang mempunyai karakter Islam baik dan berkeadilan, ya pilih orang yang tidak suka mabok, yang tidak suka ke komplek pelacuran. Tapi kan kalau ada tokoh istrinya dua, ibu-ibu kan benci ya. Nggak dipanggil-panggil kan ustadznya kalau istrinya dua. Di Singapura, kelompok Islam di Terengganu maupun di Kelantan itu ada yang namanya PAS, Partai Al-Islam. Ya. Orang-orang Cina, orang-orang Kristen itu sangat senang dengan penerapan syariat Islam di beberapa negara bagian di Malaysia. Lalu wartawan tanya, ibu kenapa ada penerapan syariat Islam? Karena kalau yang minuman keras bakal ditangkap. Kalau yang berzina bakal ditangkap. Apa dia bilang? Dengan dia berjudi, dia minuman keras, uangnya habis sebelum sampai rumah. Dengan dilokalisasi pelacur, maaf ibu, ceriaan dan semangat bercintanya telah habis di jalan, pulang ke rumah males. Keren nggak? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi mereka bilang, kami dukung penegakan syariat Islam. Sama, di tahun 50-an dulu ada tokoh partai Kristen di Indonesia itu sangat setuju dengan penerapan syariat Islam, tapi nggak pernah dipublikasi. Ya, jadi para jamaah, jadi hari ini melalui penyampaian pada Pak Prof. Haryono, Pak Harsono, nanti kalau ada yang coba-coba ganggu-ganggu majelis kita, suruh duduk dulu. Ya, ente masih waras nggak? Ente Pancasilais nggak? Ya, dan buat jamaah yang hadir hari ini pun saya mohon tidak ada yang bersangka-sangka bahwa saya sok menggurui, enggak. Saya nggak lebih pintar dari tuan-tuan di sini. Kebetulan nih barang saya urusin dari lama aja udah. Kalau kata bahasa Betawi biasanya nyerokin, orang ini spesialis ustadz politik. Yang terakhir dulu sementara, supaya nanti ada waktu kita buka dialog. Politik itu kotor. Dari mana taunya politik kotor? Ya. Kita belajar bagaimana Rasulullah dengan cakep sekali diplomasi politik beliau ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Atau kalau kita tengok kemampuan seorang Dr. Nasir pada tanggal 3 atau 4 April 1950 membuatkan mosi integral. Nanti mungkin itu nanti Indonesianya. Dalam salah satu ayat, dalam satu klausul pasal perjanjian Hudaibiyah, begini. Ini Mekah, ini Madinah. Tolong jamaah diperhatikan penjelasan supaya nanti jangan sampai saya menyampaikan yang keliru. Kalau saya keliru tolong diingat. Apabila orang dari Mekah ke Madinah, maka dia diperbolehkan untuk kembali ke Mekah. Apabila ada orang dari Madinah ke Mekah, tidak diperbolehkan untuk kembali ke Madinah. Rasul setuju. Sahabat-sahabat kok, oh gak adil nih ya Rasulullah, gak adil pada protes. Rasul tanya, pemimpin Anda siapa? Anda percaya bahwa saya tidak sembarangan buat ini? Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Jadi terus terang para jamaah, sama dengan seketika saya dulu menanyakan soal libur hari Jumat. Masih ingat nggak? Ya, jangan salah paham dulu nih. Nanti kita selesaikan dulu perjanjian Hudaibiyah. Orang Mekah saat itu yang Islamnya mantap masih sedikit.
ketika dari Mekah berangkat ke Madinah, di Madinah itu sudah sumuliyatul Islam. Islamnya itu udah Madinatul Munawwarah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakumul Islam. Madinah udah paten permanen tetap. Ketika dari Mekah ke Madinah tidak diperbolehkan balik lagi, maka tambah dong kader dakwah di sini. Dari sini ke sini nggak boleh balik lagi. Bisa dibayang nggak? Maka ketika datang puluhan ribu kafilah Rasul dengan para pasukannya, senjata mereka tidak dibawa, tidak diangkat, disimpan semua. Jadi ketika mereka datang, Futuh Makkah. Saya ingin katakan, sebetulnya kita punya kesempatan yang besar. Suatu waktu saya ketika masih intens, saya bersama dengan teman-teman dari TNI Trimatra. Karena saya dianggap tokoh nasional oleh mereka, dianggap saya menguasai persoalan gerakan PKI oleh mereka, bukan oleh saya sendiri. Ustadz, apa enggak pernah Ustadz berpikir untuk memberontak? Saya ditanya begitu sama Bapak Jenderal aktif Pak, bukan pensiunan. Jadi yang nanya sih jenderal aktif. Karena saya sering, ya nggak banyak, paling 9 orang, paling banyak 15 orang. Saya ditanya, Bapak ini mikirnya kok gitu, Bapak Muslim bukan sih? Ya Islam saya. Pertama, Bapak pelajari kembali sejarah TNI. Tidak akan pernah ada TNI kalau tidak ada Laskar Islam. Semua orang tahu ketika Belanda melarikan diri, datang Jepang yang pura-pura jadi kakak paling tua tapi jahat, munculkan satuan laskar. Yang nasionalis kayak Nendan, kayak Bodan, Heho, yang besar itu Hizbullah, Sabillah, Mujahidin. Mereka bergabung menjadi satu, jadi TKR, BKR, TRI, jadi TNI. Itulah komandannya sih Jenderal Sudirman. Ya, apa jawab saya tentang tuduhan atau asumsi adanya pemberontakan? Pak, di negeri ini nggak perlu pemberontakan. Negeri ini hampir 90% Muslim. Yang dibutuhkan adalah edukasi, sosialisasi, internalisasi, dan kesempatan. Islam ini selalu dikalahkan dan disalahkan sebelum diterapkan. Kita tuh nggak boleh, paling belum dicoba. Coba dulu dong. Nasionalis sudah gagal, komunis sudah gagal, duluan Islam, umat Islamnya mati duluan sebelum ditembak, goblok. Ustadz kalau ceramah jangan goblok-goblok dong, tersinggung. Lo baper banget, emang goblok mau apa lagi? Kalau pakai bahasa Rocky Gerung, dungu, emang dungu. Sampai Rocky Gerung sendiri yang bilang negeri ini bisa diselesaikan dengan sistem negara Islam. Karena yang ngomongnya orang kafir nggak ditangkap, kalau yang ngomongnya Ustadz Alfian Tanjung dipanggil lagi. Jadi clear sudah para jamaah. Jadi mitos-mitos itu kalau diterusin bisa ada 1012 nih. Udah 7 aja dah. Ya, kesimpulan, ya. Pertama, pisahkan agama dengan politik itu bukan kita gitu loh. Itu jelas ya. Yang kedua, tidak ada kawan abadi yang ada kita diajarkan untuk bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan Rasulullah katakan, barang siapa kau berteman dengan seseorang, saya dengan Pak Ustadz Haryono yang saya hormati, I love you. Harus kau katakan, oh Ustadz Alfian LGBT. Bukan, itu akhlak Islam. Kalau orang berteman itu harus mengatakan bahwa Pak Widodo, saya mencintai Anda. I love you too. Kan gitu kan? Konteksnya mahabbatul ikhwan. Tapi jangan ngomong sama istri orang. Ibu, aku cinta pada kamu, dikemplang. Salah ngomong, Mas. Oke, yang ketiga. Tidak mungkin Partai Islam menang. Itu salah satu virus. Apa kata hadis qudsi? Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Saya sudah membuktikan kok mengalahkan calon RT Kristen, mengalahkan calon RW Kristen. Saya bisa buat bagaimana fit and proper test di kota Tangerang bulan November tahun 1998. Terus terang, waktu saya di penjara, saya ditahan itu, saya tanya betul tuh sama, kan yang jaga saya bukan polisi kelas bawah. Pokoknya namanya saya dianggap second line-nya Habib Rizik kan yang jaga. Saya tanya, Mas, kenapa saya ditahan? Pusing ada Ustadz Alfian Tanjung. Jadi nanti ini habis lebaran, mungkin tokoh-tokoh model-model saya akan dicari gara-gara lagi. Saya tidak berlebihan, saya sudah telusuri. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk membuat gelombang itu tidak terlalu sanggup menggulung kita,
Mari siapkan karang yang kuat luar biasa. Masukkan cor, besi betulang. Ya, persoalannya umat Islam ini cuma prihatin dengan bencana alam, tidak prihatin dengan bencana politik, tidak prihatin dengan bencana akhlak. Bencananya yang cuma yang bikin kumpulin uang buat bencana alam, bencana akhlak, bencana politik. Oke, kan kesimpulan, tanpa money tidak bisa menang, pasti tidak menang, bohong. Kita buktikan di Jakarta, nggak pakai money politik Pak, menang. Tanya sama Bunda Dati Akmal, tanya ada Habib Rizik, tanya sama si Alfian Tanjung, ya, menang kita. Makanya dipahami bahwa berjuang itu memperjuangkan yang diperjuangkan untuk menegakkan kemuliaan menurut yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan saya yang sering belum punya jawaban, di manakah hari ini aku bisa bertemu orang yang berjuang untuk memperjuangkan akan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Ini mungkin bagian yang tidak mudah. Jangan-jangan Anda juga, Anda sendiri juga gitu Alfian, jangan-jangan Anda juga mau kemana. Yang kelima, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang halal itu lebih mudah. Ya kan, kalau Anda sudah nikah, Anda bisa tidur tiap malam sama istri Anda. Nggak perlu ngumpet-ngumpet, nggak perlu ngambil duit ke ATM buat bayar mahal, kan ada yang 80 juta, ada yang 200 juta sekali main. Istri kan, udah dapat pahala, ibadah lagi. Itu udah bayar mahal, apalagi zina lagi. Tahu nggak hukum zina? Zina itu seperti orang telah melakukan sesuatu dan mencabut 40 tahun amal dalam hidupnya. Wah, tanya aja mau ustadz kita yang ahli itu deh. Kalau saya kan tidak, itu saya bidangnya ya. Ulama jangan ikut politik. Ulama itu harus ada yang berpolitik. Tolong pegang kalimat saya. Ulama harus ada yang berpolitik. Jadi jangan sampai saya dilihat, wah saya ini wah mengharus-harusan, enggak. Politik kotor, yang kotor loh, bukan gua. Harus begitu Pak Widodo ya. Nanti kalau Pak Widodo jadi wali kota Solo, Bapak buktikan. Ya, jangan bilang mustahil Pak, masih ada saya dan masih ada Prof Haryono dan Prof Harsono. Oke, ada sedikit waktu, ada yang mau feedback. Kalau mic-nya lebih dari satu, kita kasih ibu-ibu dapat. Oh, ada Prof kita, ada dua nih. Tolong dibantu Pak Widodo. Menurut pandangan Ustadz Alfian, apakah bisa untuk kedepannya, walaupun mungkin butuh waktu yang lama, bentuk pemerintahan di Indonesia itu bisa tidak menganut khilafah? Karena sebagian dari kita ternyata ada yang tidak setuju, dalam arti menjegal lah gitu. Kira-kira menurut pandangan Ustadz Alfian bisa tidak kira-kira untuk Indonesia ke depannya? Baik, satu lagi Bapak ini ya. Lanjut. Assalamualaikum. Dari kami adakan masalah mitos-mitos. Ternyata mereka juga mengajarkan mitos kita. Islam bersatu tak bisa kalahkan. Ini yang salah mitos sebagai umat, tentunya itu sesuatu yang indah. Tapi ternyata dalam Islam sendiri memang sama juga sudah diharuskan masuk dulu. Ternyata orang-orang yang harusnya mempersatukan kita ini dimanfaatkan mereka untuk dibully, sehingga seharusnya dia masuk ke dalam sistem ini memperbaiki sistem untuk membantu apa, tapi dimanfaatkan untuk memukul kita. Ini yang kita lihat. Yang kedua masalah jargon-jargon. Ini banyak sekali tadi ini kalau baru Pak Alkan ya. Salah satunya masalah yang sedang dihembuskan, bahkan Partai Islam itu juga menyatakan itu politik identitas. Ini aneh sekali di Indonesia. Identitas adalah bagian dari manusia. Saya perempuan, saya laki-laki. Nah pemilu itu kan memilih identitas. Lucu banget. Bahkan dari tokoh macam jangan. Padahal memilih itu kan memilih identitas. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tidak ingin memperpanjang kalimat. Ibu-ibu kalau ada kasih kode ya, belakang maupun tengah.
Yang pertama buat guru saya, pembina saya, mentor saya Pak Prof. Haryono dan Prof. Harsono. Saya berkomitmen untuk menjadikan media kita ini media belajar untuk jadi terpelajar, dan kita akan membuktikan yang kita omongkan menjadi sebuah kenyataan. Siap ya? Kita akan buktikan. Saya akan coba racik dulu. Ini kan kita masih 10 bulan. Ya, siapapun Anda jangan ngomong Partai Demokrasi kalau Anda tidak mau berkompetisi dengan fair. Ya, kalau Anda mengancam, Anda lalu melaporkan ke polisi, menangkap dengan semena-mena, berarti Anda PKI bukan Partai Demokrasi. Ya, hanya PKI sajalah yang bersikap seperti itu dari dulu. Nah, buat Bapak cukup Pak ya. Saya semakin malu ya. Orang yang bodoh seperti saya ini harus belajar terus nanti. Tapi memang saya kumpulkan buku-buku yang pernah saya punya kebiasaan dari dulu itu beli buku. Walaupun anak-anak saya bilang, Abi beli buku mulu. Jadi di Tangerang itu rumah kami itu ada 2 rumah ya. Yang sebelah itu buku semua. Di antaranya buku-buku yang kalau saya buka-buka gudang, wah ini salah satu dari buku-buku itu. Mengelola Indonesia dengan Syariat, Profesor Fuad Amsyari, cara efektif mencapai Indonesia yang maju dan aman sejahtera. Oke, yang kedua, bagaimana khilafah itu keniscayaan. Anda dukung atau tidak Anda dukung, khilafah akan tegak, dan hari ini adalah hari hancurnya khilafah Turki Utsmani. Tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ketika seorang Mustafa Kemal Atatürk, dia butuh 15 tahun setelah dia berkuasa sejak tahun 1930-an, dia mulai menggerogoti kekhilafan sejak tahun 1901. Maka 1930 dia mengikrarkan tidak boleh azan dengan pakai bahasa Arab, azan pakai bahasa Turki, tidak boleh pakai songkok haji, harus pakai torbus, dan macam-macam. Dia hanya butuh 15 tahun untuk merubah kekhilafahan menjadi Turki yang sekuler. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ke Turki, ya belum akan bisa puas. Anda akan melihat penampakan yang di luar dugaan Anda. Saya nggak patut nyebut di depan ini, tapi Erdogan merupakan sambungan dari Muhammad Gul. Kenapa saya jawab dari sini? Jadi kebangunan kembali Masyumi yang sudah diketahui masyarakat luas, itu tinggal nunggu waktu. Makanya saya tetap menghadapi pemilu ini, Jawa Timur saya backup teman-teman PKS, seorang profesor, saya akan buat dia jadi karena Allah bukan karena saya, tapi saya bagian kemenangan dia. Kalau di sini ada beberapa tokoh yang saya punya kualifikasi, saya akan kawal dia untuk menang di Partai Umat. Dekat rumah saya sedang mencoba range untuk kemenangan salah satu teman seperjuangan saya di P3. Dan untuk Jawa Barat ada satu tokoh saya coba dorong biar bisa menang di Partai Umat. Mudah-mudahan cerita saya ini jawaban. Kalau soal khilafah, seluruh orang menolak khilafah, termasuk saya sampai menolak. Khilafah tetap akan tegak, Pak. Itu kan sudah isyarah, itu sudah nubuah, Pak. Nggak bisa. Tinggal kita mau ikut Allah atau mau ikut Dajjal, gitu doang. Betawi bilang mah, ibu-ibu mau ikut Allah, mau ikut Dajjal, Bu. Udah clear udah. Kalau ada orang benci sama khilafah, ngaku Islam, benci Islam, ngaca, bro. Masa orang Islam nggak suka sama Islam? Emang salahnya khilafah? Khilafah telah melukai apa pada diri Anda? Anda pernah dirugikan apa oleh khilafah? Nggak ada. Tidak ada kesultanan, mangkunegaran segala macam kalau nggak ada khilafah. Bukti fisiknya ada di Jogja, Pak. Komando Khilafah Turki Utsmani, kekuatan keperjuangan Pangeran Diponegoro yang membuat Belanda itu nangis darah karena kerugiannya 20 juta gulden dalam satuan perang. Sementara dari masa-masa awal VOC, keuntungan per tahunnya cuma 2 juta gulden. Kenapa? Diponegoro itu adalah orang yang, lihat saja penampakannya. Dan pasukan-pasukan tempur Diponegoro itu, instrukturnya langsung didatangkan dari Turki, Khilafah Turki Utsmani. Apa sekarang ada? Ya ada lah, ngapain ngomong di depan umum? Jalanin aja, buktikan kalau ente bisa.
Jadi kembali buat Bapak, khilafah ini tidak menunggu hitungan kita. Boleh jadi kita ngomong sekarang, tahu-tahu besok ente kagak ikut, kemarin ente sampai bakar-bakar bendera la ilaha illallah. Nah, kita tinggal catat-catatin aja tuh Pak, yang suka bakar-bakar bendera la ilaha illallah tinggal bilang, gak usah kita marahin, kasih aja kaca-kaca Pak. Jadi saya tetap ingin mengatakan dengan bahasa optimisme, ini sikap seorang muslim. Kita bukan mimpi. Artinya, penegakan khilafah Islamiyah itu tidak menunggu dan tidak harus bergabung dengan HTI. Ya. Kalau boleh saya bilang HTI itu hanya sepersekian saja dari kesungguhan untuk menegakkan khilafah. Coba lihat pedoman bagaimana Front Pembela Islam. Kalau antum lihat pedoman Taruna Muslim yang saya pimpin, kita punya masalahnya apa? Mau bicara khilafah, mau bicara daulah, mau bicara negara Islam, tidak ada hukum tetap yang melarang. Tolong camkan baik. Di rumah saya di Tangerang itu bendera la ilaha illallah berkibar beriring dengan bendera merah putih. Setiap ada yang datang saya tanya, surah lepas. Kenapa dilepas? Melanggar undang-undang berapa? Undang-undang yang mana? Pasal berapa? Ditandatangani siapa? Enggak ada. Kita tuh bikin takut. Ya sekali-sekali kalau nanti sedang ada di Tangerang, kalau pas ketemu silahkan mampir ke rumah saya. Rumah saya tidak bisa dibanggakan secara penampakan. Tapi kalau untuk ibadah, untuk kumpul teman-teman, untuk baca buku masih bisa. Ya artinya kembali soal kedepannya gimana khilafah, ya asik aja. Makanya kita sekarang wa qul i'malu fasallallahu amalukum wallahu wa rasuli wal mu'minin. Kalau memang Bapak nggak suka dengan partai nggak apa-apa, Bapak teruskan daurahnya, teruskan idatnya, teruskan ribatnya, teruskan ininya. Paham nggak perjamaah? Jangan ente udah nggak mau berpolitik nyala, oh no lawan PKI Perjuangan lawan, gempur sana, bikin bubar dia. Dulu kita membubarkan PKI beneran. Ini kan ada PKI bohongan ya, bohong-bohong, merasa bukan PKI tapi PKI kan gitu. Jadi gimana nih? Saya tidak bisa bicara banyak. Yang jelas kekhilafan itu sebuah kepastian. Soal pasti di mana sama dengan kematian. Bapak matinya kapan? Jangan-jangan saya yang ngomong baru nanya, tapi saya duluan. Jadi gini para jamaah, ini bukan mimpi, ini bukan gombal. Saya kemarin menemui Ustadz Ihsan Tanjung. Ini salah satu berkah Ustadz Prof. Saya kalau 3 hari lalu saya jumpa dengan Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, dan saya sedang arrange waktu dengan Pak Gatot Nurmantio. Nanti kalau bisa tembus saya segera ngobrol dengan Pak Anies Baswedan. Ya. Nanti sekali waktu kalau ibu-ibu setuju, saya mau menemui Ibu Megawati. Ya. Kita dengerin dia ngomong, nangis-nangis nggak depan Alfian tuh Megawati dan ngomongnya. Karena orang-orang itu kadang-kadang besarnya hanya di mikrofon, di layar, dan sama nyerbu orang tanpa alasan. Saya udah pengalaman dari dulu berhadapan dengan tokoh-tokoh yang paling sohor, apalagi yang jagoannya jagoan al-jihadu fisabilil WA. Jadi kalau udah ketemu nggak berbunyi, diem aja. Ya, jadi semua itu haba'an mastura. Jadi kata kuncinya adalah khilafah Islamiyah adalah sebuah kepastian yang akan Allah buktikan. Kita lihat sebenarnya Futuh Afgan itu suku Pushtun itu kan salah satu titik persambungan pasukan Panji Hitam. Atau gejala-gejala di Timur Tengah, lihat kelakuan para pemimpinnya dan kemudian daerah yang bertanduh sekarang pada hijau-hijau, itu kan sebenarnya kalau orang yang dengan senang itu. Ya. Jadi kedatangan khilafah minhajun nubuwah itu mau dituding yang nuding-nuding orang Islam, ketahuan Betawi bilang, lu dibayar berapa kong? Gampang cara jawabnya. Kalau ada orang sungguh-sungguh mencaci Islam pada agamanya Islam, kita tinggal nanya, ente salah minum obat? Kan nggak logika dalam kehidupan seseorang. Masa orang mengakui sebagai seorang Kristen, lalu dia tidak menyukai Yesus Kristus, kan bohong. Itu urusan dia. Kita mah bilang lakum dinukum waliyadin. Untuk kita, orang Islam itu segala sesuatu yang diturunkan dalam Al-Quran, benarnya berapa persen, Mas? 100% selesai. Resep bahwa soal antum belum bisa buat itu urusan lain. Kalau belum bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Mungkin situasi ini bukan kita yang akan menyelesaikan, anak kita santai aja. Yang penting kita sudah pernah berbuat. Karena dalam hidup ini kita dituntut menang. Kita dituntut untuk menjaga keistiqomahan perjuangan. Jadi kita nggak pernah merasa bosan dan nggak ada merasa pesimis. Clear ya Pak ya? Khilafah Islamiyah, yes.
Iya, kalau ada yang nggak yes, kenapa ente nggak yes? Kita nanya dong alasannya. Yes banget. Iya, iya kalau ada yang nggak yes, terus melanggar pasal berapa? Undang-undang yang mana? Saya lucu Pak, kan kalau di Tangerang kan memang saya sudah dikenal sebagai ya ustadz politik total ya, jadi nggak ada yang walaupun tetangga saya polisi lewat aja, nggak berani nanya. Kalau ditanya kenapa, pasal berapa, yuk tunjukin. Oke, nah ini bagus Pak tadi yang terakhir Pak soal mitos ya. Tapi saya luruskan dikit Pak ya. Islam bersatu tak bisa dikalahkan bukan mitos. Dia adalah adagium rumus. Ya. Kalau mitos itu bohong, Pak. Ini bukan mitos, ini beneran. Cuma yang saya ingin ajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan membayangkan persatuan itu persatuan struktural. Oh, Muhammadiyah dibubarkan, NU dibubarkan, lalu digabung jadi satu, gitu persatuan. Bukan begitu. Makanya saya nggak pernah gelisah dengan ada partai Islam yang banyak. Partai Islam ada berapa? Baru 6 kan? Masih kurang. Asalkan para politisinya berjiwa sebagai politisi muslim. Kan orang sesama muslim kan lihat teman yang berbuat sama-sama apa? Fastabiqul khairat. Saya paling tidak saya akan praktekkan 2024. Saya mohon doa restu dan mungkin saya perlu konsultasi karena untuk detail nggak mungkin dipublikasi lewat YouTube begini. Saya akan buktikan bahwa Mr. Fulan, saya belum sebut nama, ini profesor dan kawan saya. Di sini ada yang maju dari Partai Umat. Saya bukan berarti nggak mau. Yang PKS saya bantu, yang bantu beneran, dan saya akan mohon restu juga para jamaah agar kita buktikan. Kan cakep itu. Kalau tato yang saya jagokan 5 atau 10 atau saya mungkin nggak mampu banyak-banyak. Kalau untuk presiden nanti ada saatnya Anda melihat bahwa saya ada di mana. Ya. Ya kan belum diumumkan. Kan belum musim kampanye ya. Nah, kalau udah musim kampanye dari sini kita umumkan. Nanti saya akan tentu minta skemanya. Kita kalau perlu bikin konferensi pers yang cakep. Undang TV One, Metro TV semua, undang semua konferensi pers dari pengajian politik di Solo Raya, dari Solo untuk Indonesia, sambutan dari pembina Profesor Haryono, Profesor Harsono, nanti penyampaian sedikit tausiah 5 menit Ustadz Alfian tanya, udah menang Pak. Persoalannya sekarang kan Ustadz menurut gini lagi diincar supaya masuk penjara lagi, biar tahu aja semua pada semua. Itu aja kalau boleh saya kasih tahu. Saya bukan ngarang-ngarang, bukan saya baper. Oh, Ustadz Alfian itu mah baper, enggak, memang iya. Bukan hanya sekedar menangkap, membunuh. Mau tahu? Baca Quran no, surat Al-Anfal ayat 30. Surat 8 ayat 30, Li. Ini dengerin jamaah ya, kita mau pulang, mau tutup, baca yang cakep, Li. Mic-nya tuh, Li. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamkuruka alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Artinya? Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Wahai Muhammad untuk menangkap dan menjarakanmu atau bunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik balas tipu daya. Jadi yang namanya cara nangkep, bunuh, memang dari dulu kelakuan mereka begitu. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh sejuta, ya. Nggak akan perlu mau dibunuh si Alfian ya, mati kalau mati mau mati aja. Kalau tak mati di ujung pedang kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang namun mati hanya sekali. Orang pengecut matinya berkali-kali. Sang pemberani matinya cuma sekali, ya. Nah, wilayah-wilayah itu harus terus terkuat, dan memang kalau mau Bapak Ibu mau membaca lebih dalam, nanti di rumah dilihat surat 3 ayat 118 sampai 120. Nanti aja, Li. Kalau dibaca sekarang ayatnya panjang. Ya, Ali pernah baca, saya ingat dulu dibaca itu, saya kasih komentar. Nanti Ibu-ibu diingat-ingat surat Ali Imran 118 itu adalah karakter orang-orang kafir mensikapi kita. Kita jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. Mari kita berdoa. Semoga hari ini doa kita menjadi energi positif diijabah Allah, dan kita nggak perlu banyak-banyakan yang hadir.
kita ingin yang hadir itu yang siap untuk menjadi tombol-tombol yang akan dinyalakan di seluruh potensi umat, di pasar, di kumpulan, di gerombolan, di anak preman, ya kan? Ada apa namanya ekspreso, ya kan? Saja, jadilah tombol-tombol kebangunan kejayaan Islam, jadilah tombol-tombol khilafah Islamiyah. Kenapa khilafah Islamiyah nggak ada undang-undang yang melarang, Pak? Nggak usah ada ribut-ribut, larang sono larang sini. Yang dilarang itu PKI, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Yang dilarang itu PKI, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, pasal 107 ayat A sampai E. Isinya, barang siapa orang yang menyebarkan ideologi komunisme, Leninisme, Marxisme, diancam kurungan penjara 15 sampai 20 tahun penjara. Nggak tahu ya pemirsa ya, jadi jangan dibalik-balik kita ya, gak ada dasar hukumnya ditangkep-tangkepin. Itu tadi ayatnya. Nanti karakternya dibuka di surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Baik pemirsa, saya Alfian Tanjung tentu harus membatasi waktu. Kita jumpa insya Allah 2 pekan yang akan datang dengan tema utama kita Ramadan bulan politik. Ya, silakan bawa alat rekamnya, bawa catatannya supaya ketika Anda nanti di kampung masing-masing, kalau perlu ustadznya pada dibawa biar dengar, biar nyatet. Kan masjid kita ada ribuan. Jadi kalau yang ngomong saya semua kan juga mulut cuma atu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya Allah, pada pagi ini kami berkumpul dengan suasana kekeluargaan, persahabatan, persahajaan, karena negeri ini memang hampir 90% diisi oleh orang Islam. Berikan kami kesempatan menjadi seorang muslim yang baik ya Allah, muslim yang taat ya Allah, muslim yang bisa membahasakan sikap-sikap muslim menurut Al-Quran dan contoh Rasul kami yang kami cintai tak ada bandingan dan tidak ada tandingnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, kami mohon ampun terhadap dosa-dosa yang kami lakukan sejak kami mulai masa balik sampai hari ini. Takkan sanggup kami membayangkan apabila dosa dan aib kami terbongkar dan terbuka di hadapan orang banyak. Tak sanggup kami mengangkatkan wajah di hadapan masyarakat. Ampuni kami ya Allah, sebagaimana kau pernah mengatakan komitmen pengampunan itu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang terus menempa diri, menambah ilmu, mengokohkan persaudaraan, persatuan, melakukan latihan untuk semua kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan keilmuan maupun dalam hubungan perperangan dan jihad fisabilillah. Terima kasih ya Allah, di masjid ini kami punya 2 orang guru besar kami, Prof. Haryono dan Prof. Harsono. Semoga di usia beliau, di masa tua beliau, kau berikan beliau kesehatan dan kau berikan umur yang panjang untuk taat membela Islam dan jihad fisabilillah. Hari ini pun kami berbahagia, ibu-ibu terlihat dengan senyum, dengan sorot mata Cut Nyadin, sorot mata daripada para pejuang yang pernah membuat Diniyah Padang Panjang. Jadikanlah ibu-ibu yang berkumpul di sini dengan bapak-bapak semakin hari semakin menyeimbang, sehingga saatnya kami akan menjadikan dari Solo untuk Indonesia yang bersyariah. Wahai Allah yang maha mengetahui segala rencana jahat musuh-musuh, biarlah mereka punya rencana sebanyak apapun, sekejam apapun, selicik apapun, sezolim apapun, sesadis apapun. Tapi kami mohon tolong ya Allah, turunkan malaikat-malaikatmu untuk membuat mereka tak berdaya, karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkan orang yang ingin menegakkan syariat agamamu. Pagi ini kami bermohon padamu ya Allah, memasuki tahun politik 2024. Walaupun kami dengar ada satu prosesi konyol Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan proses pemilu dari sebuah partai yang tidak lolos, yang ternyata diisi oleh cucu-cucu PKI dan orang-orang berkolaborasi dengan orang komunis. Kami mohon ampun ya Allah, bahwa negeri ini negeri mayoritas Islam, tapi umat Islamnya begitu sangat pengecut dalam urusan politik.
sangat miskin secara ekonomi, bukan karena takdir darimu ya Allah, tapi kami tidak membangun kekuatan itu dalam jangka yang panjang. Pagi ini kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami agar mereka jadi putra-putri yang soleh dan solehat, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan membaca kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab hadis sebanyak-banyaknya sebagai modal awal mereka untuk mengambil peran apapun. Apakah mereka menjadi seorang dokter, seorang hakim, seorang kapolri, seorang panglima TNI. Kami mohon anak-anak kami, anak-anak Indonesia yang muslim-muslim taat, yang hafal Al-Quran dan tidak mempertuhankan gadget, tidak mempertuhankan handphone, agar mereka tetap mempertuhankan Engkau ya Allah, agar mereka tetap berani meninggalkan handphone di saat bunyi azan berkumandang, dan mereka berani meninggalkan ajakan-ajakan yang membuat mereka lemah dalam berjihad di jalan-Mu. 2 pekan ke depan kami akan berada dalam musim-musim Ramadan. Jadikanlah semangat kami menjadikan Ramadan sebagai bulan politik, akan menjadi hal-hal yang menggairahkan kami untuk terus berusaha agar rezeki yang halal dan melimpah sampai ke dalam kantong kami dan rekening-rekening bank yang kami punya, agar bisa memberikan senyum buat anak dan cucu kami di masa-masa hari raya. Tapi seiring dengan itu ya Allah, berikan kepada kami kemauan untuk terus mengorganisasikan diri, satukan hati kami bagaikan satunya Muhajirin dan Ansar, sehingga siapapun tidak akan pernah mampu mengalahkan umat Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Persatuan dalam iman, persatuan yang tak berbatas teritorial, persatuan yang tidak diputus dengan sara, persatuan karena iman. Walaupun satu keluarga kalau beda iman, putuslah amalan itu. Di penghujung akhir doa ini kami mohon ya Allah, jadikan Nur Mirah ini masjid mercusuar peradaban Jawa Tengah yang bersambung dengan Masjid Jogokarian yang ada di Jogja, Al-Falah di Sragen, dan masjid-masjid lain yang sudah mulai dibangun. Jadikan para pengurus takmir masjid dan ibu-ibunya, apakah istri-istri mereka, apakah jamaah muslimahnya, akan menjadi bagian dari kejayaan Masjid Nur Mirah untuk umat Islam dari Solo untuk Indonesia. Kami mohon tolong ya Allah. Kekuatan politik dan kemenangan politik merupakan variabel membuat kami akan bisa melakukan percepatan agar umat Islam menjadi tuan negeri sendiri, agar umat Islam tidak terus-menerus jadi mayoritas yang ditindas dan tertindas, umat mayoritas yang kehilangan identitas. Jadikan pengajian politik ini bagian daripada pilihan kami untuk hari-hari kami, di samping kajian fikih, kajian tafsir, kajian-kajian yang lain yang juga kami butuhkan, termasuk sirah nabawiyah. Kami butuh banyak ilmu ya Allah, tolonglah kami agar kami terus menjadi orang-orang yang rakus dalam berilmu, orang-orang yang rakus dalam beramal soleh, orang-orang yang rakus untuk terus menyendiri dalam doa dan air mata kami untuk bermunajat kepada-Mu. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma alfi baina qulubina wa asli zata bainina wa ahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahiza ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berbagai nestapa terjadi di dunia Islam. Juga di negeri kami banyak hal-hal yang membuat kami terdiam, tak mampu lagi kami berkata-kata. Ketika masyarakat Semarang, Jawa Tengah, mereka menyaksikan peresmian jalan tol dengan panjang sekian jauh, tapi tanah-tanah mereka tidak diganti dengan proses-proses pencaplokan tanah yang sangat zalim dan lalim ya Allah. Itu terjadi di banyak tempat, di banyak provinsi, di berbagai daerah di negeri ini. Juga terjadi di berbagai belahan dunia. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakara laka rahaba laka mitwa laka muhbita ilaika awaham muniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan Kau tolong orang yang akan mencelakai kami.
Lindungilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah, waktu kita terselip hampir setengah jam. Maafkan kalau ada yang kurang pas, dan saya juga mohon maaf harus segera bergerak. Ada komitmen waktu yang harus saya datangi. Ibu-ibu, kita ketemu tanggal. Oh ya, ini ada urusan teman-teman, silakan dibagikan saja. Saya minta berapa buah, mas. Jangan banyak saya. Kita tutup dulu dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Saya mohon diri, mohon pamit dari majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.